Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, yang pertama Bapak DRS Edi Dwi Susanto MPD selaku fasilitator saya. Yang kedua Bapak Febrianto SPD selaku pengajar praktek saya. Rancangan tindakan untuk aksi nyata kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Sebagai among, guru diharapkan memiliki nilai positif untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan membuat dan menerapkan keyakinan kelas di sekolah. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi guru untuk mengembangkan budaya positif di sekolah agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Keyakinan kelas sejatinya sudah diterapkan di SDN Jawa 1 yang lebih dikenal dengan tata tertib kelas. Meskipun penggunaan tata bahasanya berbeda, dengan menumbuhkan keyakinan kelas yang efektif diharapkan dapat membantu pembentukan disiplin positif di SDN Jawa 1. Yang kedua adalah tujuan aksi nyata. Yang pertama, peserta didik dapat menjalin komunikasi positif dengan guru. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan disiplin positif. Dan yang ketiga, peserta didik mempunyai karakter positif dan budi pekerti. Yang ketiga adalah tolak ukur. Di dalam tolak ukur ini terdapat 3 poin. Yang pertama, peserta didik terbiasa menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang kedua, peserta didik terbiasa berperilaku sopan dan santun kepada guru maupun teman-temannya. Dan yang ketiga, peserta didik terbiasa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Lini masa tindakan. Adapun langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan diantaranya: 1. Memohon izin kepada kepala sekolah untuk melakukan tindakan aksi nyata atau membuat keyakinan kelas, dan melakukan sosialisasi kepada rekan guru serta peserta didik mengenai pentingnya membuat keyakinan kelas. 2. Melakukan aksi nyata diskusi bersama siswa tentang keyakinan kelas, pendokumentasian hasil diskusi keyakinan kelas, dan penerapan hasil diskusi keyakinan kelas selama kegiatan belajar mengajar di kelas. 3. Guru melakukan observasi menggunakan lembar observasi, dan peserta didik secara jujur mengadakan penilaian diri dari form yang diberikan. 4. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan bersama peserta didik dan melakukan refleksi bersama guru untuk menentukan tindakan selanjutnya. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. 1. Kepala sekolah untuk memberikan izin lanjut dukungan dan motivasi agar program yang dibuat dapat terlaksana. 2. Rekan guru sebagai teman berkolaborasi dan memberikan dukungan. 3. Peserta didik sebagai subjek dari program yang dilaksanakan. Dan yang keempat, orang tua murid dapat memberikan dukungan. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 21 Bapak Abuji, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 21. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat tanpa mengurangi suatu hal apapun. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dan keluarga kita, saudara-saudara kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang terhormat, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara kedua yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Acara ketiga yaitu penutup. Memasuki acara pertama pembukaan, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan. Memasuki acara kedua yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ini nanti kita akan membawakan menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama penyampaian materi oleh Ibu Budi Astuti dan sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Marilah kita memasuki sesi pertama yaitu penyampaian materi berupa pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, di mana diseminasi ini adalah sesuai dengan modul 1.4 program guru penggerak atau PGP yang akan disampaikan oleh Ibu Budi Astuti. Kepada Ibu Budi Astuti saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Matwiji SPD selaku Kepala Sekolah SDN 21, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 21. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi yang akan saya lakukan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat SDN 1 Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Mari berkolaborasi serta belajar bersama, saling mensupport dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini, khususnya di SDN 1. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena dari awal saya mengikuti guru penggerak sampai detik ini saya dikasih support serta semangat oleh Bapak Ibu yang ada di SDN 21 ini. Dan pada hari ini adalah tugas terakhir saya di modul 1 Bapak Ibu, di mana di dalam pendidikan guru penggerak ada 3 modul ya. Modul 1, 2, dan 3. Dan hari ini adalah modul 1 terdiri dari 4 modul, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan pada hari ini adalah merupakan tugas terakhir saya, yaitu aksi nyata yang saya lakukan di sekolahan. Di sini saya ingin belajar bersama Bapak. Saya ingin menggetok pilarkan ilmu yang saya dapat dari guru penggerak
supaya saya ingin berkolaborasi dengan panjenengan semua tentang budaya positif. Benar. Pertama-tama saya ingin mengajak belajar bersama, yaitu ilmu yang saya dapat dari guru penggerak adalah konsep utama modul budaya positif. Di sini ada 1, perubahan paradigma belajar, 2, disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum kita bahas satu persatu, saya percaya Bapak Ibu guru juga pernah mempelajari modul ini. Selanjutnya yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita bahas paradigma baru ini, mari kita flashback ke belakang Bapak Ibu. Kemarin pembelajaran kita bersifat klasikal. Maksudnya klasikal, pembelajaran yang melihat karakter atau keunikan siswa itu kita samaratakan. Tapi di paradigma baru ini dengan menggunakan kurikulum merdeka dan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, bahwa kita sebagai seorang guru harus melihat karakter atau keunikan masing-masing siswa. Jadi tidak lagi seperti kemarin kita sama katakan, betul ya. Tapi harus bisa tahu, oh si A ini karakternya seperti ini, si B seperti ini. Jadi kita sebagai guru harus bisa tahu karakter satu persatu dari siswanya. Selanjutnya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama apa ya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Nah, disinilah misi kita sama Bapak Ibu, sama-sama mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Selanjutnya adalah disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin itu? Disiplin peraturan ya. Ya, taat kepada peraturan. Disiplin positif di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya di sini adalah disiplin sama seperti kepatuhan dan berhubungan dengan tidak nyaman. Maksudnya di sini gini, siswa itu apabila melakukan kesalahan atau dia tidak disiplin, dia itu merasa tidak nyaman. Contohnya dia tidak memakai seragam lengkap waktu upacara. Waktu jalan dari rumah ke sekolah itu sudah tidak merasa sudah nggak nyaman. Wah nanti saya dihukum, wah nanti saya disuruh berdiri di depan upacara. Nah itulah disiplin cenderung dengan ketidaknyamanan. Nah sebagai seorang pendidik,
Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Maksudnya di sini motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari diri anak itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik, motivasi yang timbul dari luar atau dorongan dari luar. Contohnya itu melakukan disiplin karena penghargaan, melakukan disiplin karena ingin dipuji. Lah itulah bedanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa bujukan, ancaman maupun hukuman. Disiplin ini sudah terbentuk dari dirinya sendiri tadi, motivasi dalam dirinya, sehingga tanpa adanya bujukan ataupun imbalan dia sudah melakukannya sendiri karena sudah menjadi dasar atau keinginan diri anak itu sendiri. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, siswa ataupun kita sebagai seorang orang dewasa dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas itu membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Di antaranya, satu, kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup itu sama seperti kebutuhan fisikal, yaitu sandang, pangan, papan. Karena tiga ini merupakan kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Contohnya, ini di kelas ada beberapa anak. Pada waktu itu gurunya itu menyuruh mengerjakan tugas. Ada salah satu anak itu dia lari-larian, dia jalan pada temannya, atau disebut juga dalam bahasa Jawa caper. Nah, inilah dinamakan kebutuhan kasih sayang atau merasa diterima. Karena dia itu ingin diperhatikan oleh temannya bahkan gurunya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Contoh penguasaan ini pada siswa itu ingin menang sendiri atau siswa itu ingin berkuasa dari teman-temannya. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Di sini contohnya siswa itu ingin bebas, merdeka, tidak mengerjakan tugas-tugas itu sesuai dengan kodratnya sebagai seorang anak. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Di sini anak itu ingin bersenang-senang Bapak Ibu dalam pembelajaran. Contohnya kalau dia disuruh mengerjakan, tapi di dalam hati itu dia itu bicara sendiri, kok aku disuruh mengerjakan terus, padahal saya tuh ingin bersenang-senang. Nah, itulah kebutuhan dasar dari manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Setelah kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, baru muncullah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi itu dapat terlaksana ada 3 tahapan. Yang pertama, memotivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Kita lihat dari yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena dia takut dihukum.
Jadi ini merupakan apa? Motivasi yang timbul dari luar karena dia melakukan disiplin dengan takut dihukum. Yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik karena dia melakukan disiplin, dia ingin mendapatkan apa? Imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik karena dia itu sadar akan, oh iya, saya tuh belajar ke sekolah harus belajar supaya saya pandai. Contohnya seperti itu. Berarti itu motivasi yang timbul dari dirinya sendiri, bukan dari luar atau karena imbalan atau penghargaan. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa dikatakan gagal? Mari kita lihat di sini ada disiplin karena hukuman dan disiplin karena penghargaan. Disiplin karena hukuman. Hukuman itu sangat menyakitkan Bapak Ibu bagi yang dihukum. Dengan adanya dia tuh dihukum, akhirnya dia tidak nyaman. Terus siswa itu merasa takut. Siswa itu merasa terpaksa melakukan disiplin. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Contoh dia menjadi rendah diri itu gini. Kalau dia dihukum harus berdiri di depan kelas, akhirnya sama teman-temannya diolok-olok. Nah, disitulah anak merasa rendah diri. Sekarang disiplin dengan penghargaan. Ini juga tidak bagus Bapak Ibu, karena dia melakukan disiplin ingin mendapat penghargaan. Ini juga tidak efektif. Terus merusak hubungan atau sifat iri. Contoh dari merusak hubungan atau sifat iri itu gini. Di dalam kelas itu anak disuruh mengerjakan tugas. Terus salah satu anak itu sudah selesai, dia lari kepada gurunya. Bu, saya sudah selesai. Terus dia mendapat penghargaan dari gurunya. Bagus, pintar, kamu sudah selesai. Padahal teman satunya tadi juga sudah. Dalam hati itu dia bicara, dia terus yang dikasih bintang 5. Padahal saya itu sudah selesai mengerjakan. Nah, inilah namanya merusak hubungan atau sifat iri. Mematikan kreativitas. Bagi siswa, kalau dia sudah mengerjakan itu sesuatu terus mendapat penghargaan, dia tidak termotivasi untuk melakukan yang lebih lagi, karena dia kini menganggap, alah, seperti ini saja saya sudah mendapat bintang 5, saya sudah dihargai guruku, kenapa saya harus mengerjakan yang lebih bagus lagi. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini Bapak Ibu, pada saat ini kita melakukan kurikulum merdeka ya. Dalam rapot kurikulum merdeka, sistem ranking tidak diperbolehkan. Karena ini juga merupakan suatu hukuman. Di mana letaknya hukuman? Anak itu merasa rendah diri karena dia itu malu. Oh, ternyata nilai saya itu dari 16 siswa itu saya peringkat 15. Akhirnya dia malu. Bahkan orang tuanya juga akan merasa malu juga karena nilai anaknya terpampang di situ. Makanya di kurikulum merdeka untuk sistem ranking tidak ada. Selanjutnya, merampas hak menghargai dirinya. Contoh di sini, di satu kelas itu tidak ada satu anak yang tidak bisa membaca, tapi karena dia gigih, berlatih, terus menerus belajar membaca, akhirnya suatu hari dia bisa membaca satu kata. Setelah itu dia terus belajar bisa membaca satu kalimat. Terus di sini gurunya bilang gini, Mbak Lydia,
bisa membaca satu kalimat. Ayo besok membaca satu buku, nanti saya kasih hadiah. Nah, di sini siswa itu dalam hati berkata, kenapa saya dikasih hadiah? Padahal saya itu memang sudah bisa membaca. Nah, inilah Ibu, namanya merampas hak menghargai dirinya. Karena sudah bisa membaca, kenapa harus dikasih hadiah? Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini, disiplin dengan identitas sukses itu ada dua Bapak Ibu, melalui konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi adalah bertanggung jawab atas tindakannya. Di sini yang disiplin menggunakan restitusi itu nomor satu, penguatan jangka pendek. Contohnya di sini gini. Ada siswa yang pinjam pensil temannya, terus dia menghilangkan. Berarti tanggung jawabnya kalau menghilangkan berarti apa? Menggantinya. Disinilah penguatan berjangka pendek. Setelah itu perlu monitoring berkelanjutan. Maksudnya monitoring berkelanjutan itu gini. Gurunya kan diaduin sama temannya yang punya pensil, Bu, itu si Andi pinjam pensil, dia menghilangkan. Terus gurunya itu melakukan tindak lanjut. Andi tadi pinjam pensilnya si Nanang ya? Iya Bu, kalau pinjam berarti harus dikembalikan. Tapi hilang Bu, kalau hilang berarti kamu konsekuensinya apa? Menggantinya. Lah inilah yang dinamakan monitoring berkelanjutan. Selanjutnya adalah stimulus respon. Maksudnya stimulus respon ini ada jawaban dari si anak. Kalaupun ditanya gurunya itu ada jawabannya. Contohnya yang tadi, kamu tadi pinjam teman pensilnya si mana? Iya Bu, kalau pinjam berarti harus dikembalikan. Disinilah ada jawaban atau respon dari siswa. Terus selanjutnya adalah murid menghormati peraturan. Adanya konsekuensi tadi, konsekuensi yang bertanggung jawab atas tindakannya, siswa itu disuruh mengganti pensil yang hilang tadi karena dia itu meminjam. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya di sini gini, gurunya langsung menegur kepada anak yang dipinjam tadi. Kamu sudah pinjam terus menghilangkan, berarti kamu itu harus menggantinya. Nah, disinilah Bapak Ibu, siswa itu kehilangan merenungi kesalahannya. Dalam hati gini, kok saya langsung disuruh mengganti ya? Padahal saat tadi lupa mengulanginya di mana. Nah, itulah anak kehilangan untuk merenungi kesalahannya. Sekarang disiplin dengan identitas sukses menggunakan restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini itu murid itu tahu kalau dia meminjam harus mengembalikan, kalau menghilangkan dia harus menggantinya. Karena sudah sadar apa yang dia lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah fokus pada pemecahan jangka panjang. Bila suatu saat dia nanti mengulangi kesalahan tadi yang menghilangkan pensil, berarti dia juga harus langsung menggantinya, atau dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama karena dulu pernah pinjam barang teman terus menghilangkan, berarti harus menggantinya atau bertanggung jawab. Selanjutnya adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan dia itu mengembalikan pensil temannya, berarti dia menghormati dirinya sendiri dengan orang lain karena dia minjam, setelah itu dia mengembalikan, berarti di sini dirinya menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Selanjutnya adalah teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Di konsekuensi tadi ada stimulus respon, sedangkan di restitusi ini ada teori kontrol.
Maksudnya teori kontrol itu apa Bapak Ibu? Teori kontrol itu teori yang bisa mengontrol manusia itu hanyalah dirinya sendiri. Dengan adanya tadi dia pinjam, dia punya teori kontrol dia itu begini. Kalau suatu saat saya minjam barang teman, berarti kalau saya itu menghilangkan harus mengganti. Tapi kalau saya menjaga barang milik teman tadi, berarti saya tidak mengganti. Nah inilah dia bisa berpikir antara sisi negatif atau sisi positifnya. Terus selanjutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan adanya teori kontrol tadi, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akhirnya dia bisa memperbaiki kesalahan. Apabila dia pinjam milik temannya, ya harus dijaga. Dia bisa menjaganya supaya tidak menggantinya. Selanjutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini kita lihat dulu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pengertian dari Hansen tahun 2004. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Adanya pendekatan restitusi itu, anak akhirnya sadar kalau dia meminjam barang temannya harus mengembalikan, tapi kalau menghilangkan berarti harus menggantinya. Selanjutnya, ciri-cirinya memperbaiki hubungan. Dengan dia menjaga barang temannya tadi, berarti terus dia mengembalikan. Disinilah namanya menjaga atau memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi ini gurunya bilang kepada anak yang menghilangkan tadi, kalau kamu menghilangkan barang temanmu, apa yang kamu lakukan? Nah itulah, kita tidak langsung menghujat, kamu salah, kamu telah menghilangkan pensil temanmu. Tapi tidak, dengan restitusi gurunya itu menawarkan, apa yang kamu lakukan jika kamu itu melakukan kesalahan, contohnya menghilangkan pensil temanmu tadi. Saya akan menggantinya, Bu. Anak itu menjawab seperti itu. Terus selanjutnya, ciri-ciri restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Sebelum gurunya menanyakan banyak apa kejadiannya, kita tanyakan dulu. Menuntut ke dalam diri anak. Untuk tindakanmu kali ini menghilangkan pensil temanmu itu salah atau betul? Kita tanyakan kepada diri anak itu sendiri, kita kembalikan ke anak, bukan langsung menyalahkan di restitusi itu. Kalau anaknya langsung menjawab, ya Bu, hari ini saya melakukan kesalahan karena menghilangkan pensil teman. Ciri-ciri selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Guru bertanya pada siswa itu, kenapa kok sampai hilang pensil temanmu? Anak itu menjawab, karena tadi saya berlari-larian Bu, ngobrol sama teman. Nah, disinilah namanya mencari dasar tindakan atau kebutuhan dasar manusia itu. Dia di mana Bapak Ibu posisinya? Mencari kebutuhan atas kesenangan atau ingin mendapat kasih sayang dari temannya tadi. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Di restitusi ini guru itu menanamkan karakter pada siswa, yaitu tentang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Kalau sudah melalui tahapan mengapa, bagaimana, terus kita tanyakan kepada siswa itu, apa solusinya kalau kamu itu menghilangkan pensil temanmu? Siswa itu menjawab, saya akan menggantinya Bu.
kita contoh kasus siswa tidak memakai seragam lengkap saat upacara bendera. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat di hukuman. Guru menghukum siswa terus berdiri di depan barisan selama upacara berlangsung. Di sini karena siswa tidak lengkap, akhirnya mendapat hukuman dengan dia berdiri di depan pada saat upacara. Terus selanjutnya menggunakan konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk membersihkan halaman sekolah usai upacara. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Di sini karena dia tadi tidak memakai seragam lengkap, akhirnya konsekuensinya membersihkan halaman setelah selesai upacara. Dengan gurunya tegas, akhirnya siswa menghormati peraturan itu tadi, akhirnya bersih-bersih halaman sekolah. Sekarang disiplin menggunakan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini guru itu menanyakan, hari ini hari apa ya nak? Hari Senin bu. Berarti kalau hari Senin keyakinan kelasnya apa? Upacara bendera. Kalau upacara bendera harus bagaimana? Seragamnya harus lengkap. Nah, sekarang seragam kamu lengkap atau tidak? Tidak boleh. Itulah dengan adanya keterbukaan dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Ini 5 posisi ini untuk kita sebagai seorang pengajar ya Bapak Ibu. Di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Mari kita lihat perbedaan antara satu dan satunya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, kita lihat di penghukum. Guru bilang ke anak itu, patuhi peraturan kelas, lalu kerjakan di luar. Di sini itu menghukum, sebagai penghukum gurunya itu bilang ke siswa dengan intonasi tinggi, akhirnya kan siswa takut dan keluar mengerjakan tugas di luar. Terus posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Di sini notasi atau suaranya agak lembut sehingga anak itu merasa, oh iya saya sudah sering dibilangi harus mengerjakan PR, tapi saya tetap tidak mengerjakan PR. Nah, disinilah dia itu merasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Guru bilang ke siswa yang bermasalah tadi, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu bersalah. Di sini kita sebagai guru itu menyamakan dengan siswa tersebut atau kita menjadi temannya sehingga anak itu merasa, oh kalau saya melakukan kesalahan bu guru tidak marah, tapi bu guru memberitahu saya. Nah inilah posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini hampir sama dengan sebagai penghukum. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Di sini itu guru langsung menunjuk dia siswa itu bersalah dan memberi konsekuensi atau hukuman. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, disinilah Bapak Ibu kita dituntut untuk menjadi posisi kontrol di manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Di sini kita sebagai guru tidak boleh langsung menjudge anak itu salah, tapi kita menanyakan, apakah kamu hari ini salah, kesalahanmu apa? Terus kira-kira untuk memperbaiki
apa. Nah, itulah perbedaan antara 5 posisi kontrol. Berarti kita harus di posisi mana Bapak Ibu? Manager. Ayo kita lihat ke belakang. Selama ini yang kita lakukan yang mana ya? Penghukum sama pemantau. Ini merupakan pengalaman saya. Saya sering di penghukum dan pemantau. Insya Allah kalau setelah kita mendapatkan materi ini, semoga kita bisa di posisi kontrol manager. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kita saja? Yuk kita lihat kalimat pemantik berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor, roda 2 atau motor? Jawabannya apa Bapak Ibu? Kenapa kok kita harus memakai helm? Supaya selamat, aman. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat? Jawabannya supaya supaya kita sehat. Nah, kalau kita sudah yakin kalau keluar rumah dengan menggunakan motor atau sepeda motor roda 2 itu memakai helm kita selamat, itu merupakan suatu keyakinan. Kalau kita keluar rumah menggunakan masker dan cuci tangan, kita akan sehat, berarti itu merupakan suatu keyakinan. Beda dengan peraturan. Kalau keluar rumah pakai masker, bila memegang sesuatu harus cuci tangan terlebih dahulu. Itulah merupakan peraturan atau aturan, beda dengan keyakinan. Kalau kita sudah yakin, yaitu namanya suatu keyakinan, beda dengan peraturan. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini kemarin saya melakukan keyakinan kelas, khususnya di kelas 3. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Adapun tahap-tahapan untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Kita ajak anak didik kita itu berdiskusi. Yuk anak-anak, kita buat peraturan di kelas. Apa saja ya yang boleh kita lakukan di kelas? Setelah itu siswa itu pasti menjawab, punya imajinasi yang luas. Bu, kalau di kelas sudah boleh rame, Bu, kalau di kelas itu harus mendengarkan gurunya dan sebagainya. Itulah merupakan diskusi tentang peraturan. Kalau sudah dari anak-anak kita tampung, kita tulis di buku, setelah itu kita tulis di papan tulis. Yang kedua tahapannya adalah menyusun peraturan menjadi keyakinan. Setelah tadi peraturan kita tulis semua, kita jadikan suatu keyakinan atau keyakinan kelas itu sendiri. Di sini saya menyusun keyakinan kelas menggunakan aplikasi Canva. Kenapa kok Canva? Karena saya di situ itu banyak gambarnya, banyak warnanya, sehingga siswa itu tertarik. Kalau tertarik itu dia selalu membaca dan selalu mengingat apa keyakinan kelasnya. Selanjutnya adalah menempel keyakinan kelas. Kalau sudah disusun dan dicetak, hasilnya siswa tadi menempel keyakinan kelasnya di pojok depan supaya semua bisa melihatnya. Itulah kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama kelas 3. Bagaimana membuat keyakinan kelas itu? Bagaimana ya membuat keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pertanyaan universal. Terus yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya dalam bentuk positif itu yang bagaimana? Kata-katanya berbentuk positif. Contohnya, belajar yang rajin supaya pandai. Bersih berarti sehat. Nah, itulah kata-kata positif supaya anak itu tahu, oh yang seperti ini yang harus dilakukan. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Kalau membuat keyakinan kelas itu tidak perlu yang banyak tadi. Kalau yang banyak tadi kan sudah masuk di peraturan. Kalau di keyakinan kita ambil sebagian yang bisa dibuat keyakinan kelas tersebut.
tersebut. Berikutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kenapa membuat keyakinan kelas itu antara guru dan siswa? Karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan diskusi siswa dan gurunya, sehingga kita tahu kondisi kelas kita. Berarti kita harus apa? Berarti yang tahu antara guru dan siswanya di kelas itu. Selanjutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu, kalau semua kelas sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing, berarti budaya positif itu sudah tertanam di kelasnya masing-masing. Kalau sudah di kelasnya masing-masing sudah tertanam, kita tingkatkan lagi levelnya lebih tinggi di keyakinan sekolah. Nah, di sini itu diskusinya sudah lebih luas lagi dari yang di kelas. Berarti kalau sudah di tingkat keyakinan sekolah, kita harus kolaborasi atau berdiskusi atau melaksanakannya dengan siswa, guru, kepala sekolah, penjaga, dan lingkungan yang ada di sekolahan kita. Dengan demikian, budaya positif pasti akan terlaksana dengan apa yang kita inginkan. Ya, ini Bapak Ibu kemarin contoh keyakinan kelas yang saya buat. Nomor 1, datang istirahat dan pulang tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam lengkap dan rapi. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, mendengarkan penjelasan serta tugas dari guru. Jadi tidak perlu banyak, hanya untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu pendekatan memecahkan suatu masalah pada siswa. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi itu: 1, menstabilitaskan identitas. Kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya gini Bapak Ibu, kalau siswa itu melakukan suatu kesalahan, terus gurunya bilang gini, sudah gak apa-apa kalau hari ini kamu melakukan kesalahan, semua manusia itu juga pernah bersalah. Nah, itulah namanya menstabilitaskan identitas. Maksudnya supaya anak itu tidak merasa bersalah, karena banyak orang pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Di sini guru menanyakan, kenapa kok kamu hari ini tidak memakai topi? Mengapa kok hari ini kamu tidak mengerjakan PR? Nah, disitulah siswa itu akan bilang, Bu, karena kemarin tidurnya kemalaman, jadi lupa tidak mengerjakan PR. Bu, topinya tidak muat, akhirnya saya tidak memakai topi. Nah, dengan restitusi ini, guru tidak langsung menyalahkan siswa, tapi menanyakan kenapa kau melakukan kesalahan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Berarti di sini itu, kalau kamu melakukan kesalahan, tindakan apa yang akan kamu lakukan itu? Nah, itulah yang menanyakan keyakinan. Saya akan membeli topi, Bu. Kalau sudah membeli topi berarti saya pakai setiap hari upacara. Disinilah Bapak Ibu pendekatan pemecahan masalah menggunakan restitusi. Ini yang sekarang ini tugas saya yang saya lakukan di murid-murid saya kemarin. Di sini ada 2 video mengenai penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan. Nah, nanti Mas Yunas tahu Bu Tuti ajak ngobrol di sini. Tidak tahu.
Sekarang hari apa ya? Hari Senin. Kalau hari Senin itu keyakinan kelas kita melakukan apa untuk hari Senin? Upacara bendera. Kalau upacara bendera harus lengkap seragamnya. Sekarang coba lihat Mas Yuna sama Mbak Novi, lengkap enggak? Enggak. Topinya di mana Mas Yuna? Atau pakai kopiah? Tidak muat. Terus kenapa kaos kakinya hitam? Hilang. Aduh, kalau Mbak Novi tuh hari ini topi sama dasi. Gak apa-apa kalau hari ini kita melakukan kesalahan, karena manusia itu tidak ada yang benar pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Bu Tuti. Bu Tuti juga pernah melakukan kesalahan. Waktunya pakai seragam korpri, Bu Tuti pakai seragam batik. Berarti untuk hari ini tidak apa-apa, kalian tidak memakai seragam lengkap. Untuk memperbaiki tindakan hari ini, sikap hari ini, apa yang besok kalian lakukan untuk memperbaiki? Membeli. Kira-kira kalau Mas Yuna sudah membeli, dipakai kok enggak topinya, kaos kakinya? Bagus, pinter. Kalau Mbak Novi untuk memperbaiki kesalahan hari ini, apa yang membeli juga? Kalau sudah membeli, dipakai betul? Dipakai. Alhamdulillah. Kalian bisa, untuk kedepannya kita harus mematuhi apa? Keyakinan kelas. Kalau setiap hari Senin kita harus memakai seragam lengkap. Oke, gak apa-apa ya hari ini kita melakukan kesalahan, tapi untuk besok kita memperbaiki supaya kita menjadi anak sukses. Kalau anak sukses itu kita harus apa? Apa yang kita lakukan? Disiplin, terus rajin belajar, terus apa lagi mandiri, dan jangan lupa mematuhi peraturan. Oke, hari ini gak apa-apa kita melakukan kesalahan, besok kita harus memperbaikinya. Oke, sudah ya, gak apa-apa. Sekarang kalian kembali ke kelas. Terima kasih Bu Dina. Iya. Selamat pagi Mas Andika. Sekarang jam 8 ya. Jam 8, kalau jam 8 berarti terlambat sekolah. Gak apa-apa, hari ini terlambat. Melakukan kesalahan untuk hari ini tidak apa-apa, karena semua manusia itu memang melakukan kesalahan. Kenapa kok bisa terlambat? Kesiangan. Kalau tidak kesiangan berarti tidak terlambat. Untuk memperbaiki kesalahan hari ini, berarti tindakan apa yang akan dilakukan Mas Andika? Tidurnya tidak terlalu ya nggak apa-apa, untuk hari ini Mas Andika datang untuk berarti besok tidak boleh untuk menjadi anak yang sukses itu kita harus disiplin, terus mematuhi peraturan. Ujung acara kita Bapak Ibu, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini merupakan standar nasional pendidikan. Semoga kita bisa mewujudkan pembelajaran yang mencetak pelajar berprofil Pancasila. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bapak Ibu pemaparan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sekolah. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Coba kita tepuk semangat, ayo. Semangat.
Ibu? Sehat. Yang kiri mana jendenya? Masih sehat Bapak Ibu? Sehat. Yang kanan jempol, yang kiri jempol. Kalau kanan jempol, kiri jempol. Kalau kanan jempol, kiri jempol. Coba kita cek 1, 2, 3. Jempol, jempol. Oke, memasuki sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Saya akan membuka pertanyaan sebanyak berapa? 3 ya untuk Bapak Ibu guru hebat, monggo. Silakan. Mungkin Bu Darsini atau Bu Rob, Bu Indri, Bapak Manwiji, Bu Anis, Pak Saiful, Pak Maulana, monggo bertanya. Oke, Bu Anis, silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Ya, saya tanya dulu ya, saya tampung dulu ya Bapak Ibu supaya saya tidak lupa. Ya, bisa ditulis dulu mungkin ya, Bu Puji. Bisa diulang. Ulang lagi buat Bu Anis. Ya, terima kasih. Pertanyaannya, apakah pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Oke, Pak Saiful. Saya mau ingin bertanya tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dimaksud dengan paradigma baru itu? Oke, terima kasih. Selanjutnya kurang 1 pertanyaan lagi. Saya Bu Rob, monggo. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Oke, sudah. Itu tadi 3 pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat. Monggo Ibu Puji dijawab. Kalian enggan ya? Yang pertama tadi Bu Anis menanyakan apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Apabila nanti kurang pas, saya mohon bimbingan serta arahan dari Bapak Ibu. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Menurut saya sangat penting Bapak Ibu. Dengan adanya pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri siswa atau anak didik kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Berarti budaya positif itu sangat penting. Yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dimaksud dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tadi sudah saya paparkan di situ. Berarti kalau kita menggunakan pendekatan restitusi, disiplin positif menggunakan restitusi itu kita sudah menumbuhkan pembelajaran karakter di bidang tanggung jawab. Itu merupakan pembelajaran perubahan paradigma baru. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita menciptakan budaya positif lingkungan di sekolah kita. Untuk menciptakan atau membangun budaya positif di sekolah perlu disediakan lingkungan yang positif pula. Maksudnya positif di sini lingkungannya aman, nyaman, bersih sehingga siswa itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka serta mandiri dan bertanggung jawab. Itulah dari jawaban dari saya Bapak Ibu. Kalau kurang pas saya mohon bimbingan serta arahan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah pas Bapak Ibu guru ya? Oke, semangat. Oke, pemaparan materi sudah, sesi tanya jawab sudah. Selanjutnya adalah pesan dan
pesan dari Bapak Ibu Guru Hebat. Mungkin bisa dari Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini merupakan hari yang istimewa karena di antara kita ada yang menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan selamat kepada beliau Bu Tuti, Bu Cia Tuti, yang mana Ibu Bu Cia Tuti telah mengikuti seleksi CGP calon guru penggerak dan dinyatakan lolos dan lulus. Semoga ini menjadi inspirasi kita dan juga merupakan motivasi bagi kita semua, karena di kegiatan dan program-programnya CGP ini sangatlah bermanfaat bagi dirinya sendiri dan tentu nanti akan bermanfaat untuk kegiatan atau aktivitas kita sebagai pendidik. Salah satu contoh yang kita ketahui yang baru saja disampaikan oleh beliau Bu Cia Tuti adalah diseminasi yang baru dipaparkan. Diseminasi apa Bu? Budaya positif. Nah, dengan sedikit mengambil dari paparan ini, kita sudah tahu manfaat dari pemaparan tersebut atau ilmu yang disampaikan oleh Ibu Bu Cia Tuti. Nah, inilah dengan satu kali pemaparan saja kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak. Nah, apalagi nanti seandainya di lembaga kita nanti yang ikut CGP lebih dari satu, tentu nanti akan semakin baik untuk kemajuan pendidikan di SD kita, juga baik untuk kreativitas dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan atau ikut mendaftar di CGP selanjutnya. Ibu Tuti ini mengikuti atau pada saat ini masuk di angkatan ke-7. Barangkali nanti ada angkatan ke-8. Seandainya di angkatan 8 Bapak Ibu belum siap, maka silakan untuk mengikuti angkatan berikutnya. Nah, demikian sekali lagi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Cia tadi merupakan ilmu yang baru bagi kita dan kita sangat menerima sepenuhnya ilmu yang baru yang bisa nanti diterapkan terutama di kelasnya masing-masing, pada khususnya umumnya di lingkungan sekolah kita. Demikian saya ucapkan terima kasih untuk pemaparannya dan ditunggu kegiatan-kegiatan berikutnya yang nanti ilmu-ilmunya bisa digetok tularakan atau mau diketok tularakan termasuk hari ini kita sudah mendapatkan. Dan sekali lagi terima kasih. Demikian Bapak Ibu kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini nanti sekali lagi membawa semangat kita, semangat pembaruan untuk mandiri belajar. Kita menyongsong dari apa program-program pemerintah untuk bisa dilaksanakan di lembaga kita, dan kita tidak bisa menghindari atau apalagi menolak, karena itu menjadikan program-program
yang memang harus kita ikuti. Semoga yang terakhir saya sampaikan kepada Bu Puji Astuti, semoga kegiatan kedepannya akan semakin lancar, diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berakhir dengan baik dan maksimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bapak Ibu adalah pesan dan kesan dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau menurut saya pemaparan dari Bu Tuti ini sungguh sangat gamblang sekali, membuat kita itu terbuka pikirannya untuk menyongsong paradigma baru pendidikan, agar kita semakin berinovasi, agar kita semakin berkreatif, bagaimana cara kita untuk memajukan dunia pendidikan ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Tuti bisa bermanfaat kepada kita semua dan kita bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing, juga di seluruh lingkungan SDN Jawa Satu ini. Oke Bapak Ibu, untuk memasuki acara yang ketiga yaitu penutup, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.